Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita Ideal Custom ya. Kali ini kita akan membahas satu alat lagi. Ini kita kedatangan satu alat lagi nih. Namanya Litokala Li 600. Nah, Litokala Li 600 ini nanti seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, apa juga yang baru di Litokala Li 600 ini? Nanti juga akan kita bahas. Baik, secara fisik dulu ya. Secara fisik kita bandingkan dengan kakak-kakaknya ini. Yang paling tua nih Li 500. Li 500 ini lebih secara ukuran bisa dilihat ya, lebih bongsor, ini lebih gede, lebih besar sekali dibandingkan Li 500, Li 500S, Li 600. Secara dimensi dia lebih besar. Secara ukuran panjang sama dengan Li 500S. Artinya ini bisa untuk baterai ukuran 70 ya, atau kalau biasanya kan 1650 ini kan ukuran 16, ukuran 65. Ini bisa ukuran 70. Jadi bisa untuk yang baterai panjang. Beda dengan yang ini, tidak bisa, hanya untuk ukuran 65 saja, 65 mm saja. Oke, langsung saja secara tampilan khas Litokala ya, 000. Kalau tidak ada baterainya itu akan muncul indikator 0 seperti itu. Baik, secara menu nanti kita jelaskan. Kita lihat dulu secara spesifikasi singkatnya. Ini inputnya 12 volt 5 ampere ya teman-teman. Jadi chargernya besar sekali, 5 ampere. Yang lainnya itu ini 500 itu hanya 3 ampere, Li 500 biasa itu hanya 2 ampere, ini sampai 5 ampere. Kenapa 5 ampere nanti kita jelaskan. Outputnya DC 4 sampai 20 4,2 volt. Kemudian outputnya di 250 mA, 500 dan 1000 mA. Kemudian bisa juga 1500, 2000, 2500 sampai 3 ampere, sampai 3000 nih. Kemudian untuk baterai kecil itu bisa 1,48 volt, 250 sampai 1 ampere. Kompatibelnya tipenya di sini ya. Tipe 26650, 2650, 26500 dan lain sebagainya. Kemudian ini ada ketentuan-ketentuannya saja ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja ke menu. Nah, seperti kakaknya ini Li 500, ini sama-sama touchscreen ya. Ada touchscreennya. Oke, kita cari baterai. Nah, ini kita coba. Kita mulai di menu ya, teman-teman. Nah, menu yang tertampil seperti ini. Sedikit kita zoom ya mungkin ya. Oke, cara menu seperti ini. Ini kameranya kenapa? Nah, ini aja ya kelihatannya. Ini ada mode, ada channel. Oke, kita pakai 2 baterai biar kelihatan. Nah, kita di sini ada channel 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini kita isi hanya 2 saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu. Yang pertama tombol-tombolnya touchscreen. Nah, ada di bawahnya ada mode dan current. Pertama-tama kita bahas displaynya dulu. Di sini ada indikator level baterai, kemudian ada voltase baterai, ada prosentase baterai, ada mAh baterai, ada waktu baterai, ada ampere yang digunakan untuk charging, kemudian ada miliohm resistansinya ya. Ini jelek nih berarti resistansinya 100 ini. Kemudian yang terbaru di sini lah, ini yang paling terbaru ini, ada sensor suhunya. Jadi bisa ngecek baterainya ini berapa panasnya di sini ya teman-teman. Ini dilihat ya, tidak ada. Nah, ini ada nih untuk mengecek suhunya berapa, ini di 28 derajat Celcius. Nah, ini yang terbaru berarti. Jadi ada sensor suhu ya teman-teman. Nah, kemudian kita beralih ke menu mode. Menu mode kita seperti biasa tekan lama. Nah, kedip-kedip baru kita bisa pindah. Nah, ini menunya charger, discharger, test, repair ya. Ini juga menu yang baru, juga ada menu repair. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah charger atau menu tes. Ini seperti biasa, hanya mengetes sampai 4,2 volt, setelah itu cut off ya. Jadi kalau baterai yang bagus itu nanti bisa cut off, tidak lama. Nah, durasi tesnya itu kalau sampai 4,2 langsung cut off. Itu baterai yang bagus. Itu mode tes sama ya seperti tes-tes yang lain. Kemudian kita bergeser lagi ke mode discharge. Nah, discharge ini langsung discharging ya. Jadi nanti metodenya adalah dia dikuras. Nah, ini kan kuras nih, dia menguras. Jadi tidak dari bawah ke atas, tapi dia menguras.
Nah, setelah ini dikuras selesai, nanti ngecas. Nah, ngecasnya itu nanti juga diukur berapa mAh-nya. Itu perbedaan discharge sama tes nanti sudah ada di video kita yang lainnya. Atau kalau di Litokala itu pernah saya bahas metode normal tes dan metode fast test. Nah, gitu itu ya. Discharge ini kalau di 500 itu namanya metode metode fast test ya, seperti itu. Jadi yang diukur itu arus pengisiannya nanti. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada menu lagi tes. Nah, kalau tes ini adalah metode untuk normal tes kalau di Litokala 500 yang biasa. Ya. Di sini bisa dilihat. Nah, kalau tadi menguras ke bawah, ini mau berusaha mengisi full. Nah, begitu ya perbedaannya ya. Nah, metode tes atau normal tes ini metode yang paling benar karena dia akan mengisi dulu full baru dikuras, yaitu yang dihitung mAh-nya. Tapi kelebihannya dari Litokala yang seri terbaru yang touchscreen ini adalah dia baik pengisian maupun pengurasan itu terrecord, jadi tercatat. Jadi saat diisi dia berapa mAh, saat dikuras berapa mAh, itu terrecord, jadi bisa dilihat dibandingkan keduanya ya teman-teman, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, mode tes di sini sama dengan mode normal tes yang ada di Litokala 500, biar tidak penasaran ya. Nah, ini di mode normal tes ya, kelihatan nggak? Oh, kurang kelihatan. Nah, seperti ini ya, mode normal tes. Nanti backlightnya habis baru bisa kelihatan nih. Nah, kelihatan ya. Oke, begitu ya. Ini mode tes atau sama dengan mode normal tesnya yang ada di Litokala. Oke, baiknya kita coba juga yang ini nih. Baru kita coba juga. Nah, bisa enggak ini? Oh, di bawah voltase nih, bisa enggak? Oh, bisa ngecas. Nah, oke, hampir sama ya dengan mode yang ada di sini. Nah, ini baru kelihatan nih. Di normal tes ini sama dengan mode tes yang ada di sini. Ini pun sama, nanti kita ada mode tesnya. Nah, tes mode seperti itu ya teman-teman. Jadi harus mengisi dulu. Oke, itu modenya seperti tersebut. Kemudian satu menu lagi. Oh ya, ini kapan sih harus tes, kapan harus mode discharge? Itu jawabannya pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi perbedaannya di sini. Jadi mode tes itu adalah mode diisi dulu baru dikuras. Ya, dikurasnya itu yang dipakai, hitungan yang dipakai. Kemudian mode discharging itu mode kuras, kemudian mode isi. Nah, ngisinya itu yang diisi, yang dihitung. Nah, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah mode tes. Karena mode tes itu baterai dipastikan full, bisa cut off, baru dia diperintahkan untuk menguras. Nah, mengurasnya itu yang diukur, jadi lebih akurat. Kalau mode discharge itu dikuras dulu berapapun, dikuras dulu, lalu dicas. Nah, dicas itu kalau baterainya soak atau baterainya bocor, itu cas itu bisa sampai lama, jadi mAh-nya kehitung terus. Jadi mAh-nya nanti nambah terus, padahal itu baterainya bocor. Nah, itu kelemahannya discharge ya. Nah, kapan discharge bisa digunakan? Yaitu kalau sudah lolos tes. Artinya kalau sudah lolos mode tes, mau dipakai mode discharge itu bisa. Tapi sekali lagi nanti akan ada perbedaannya teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah lolos mode tes boleh mode discharge ya. Itu tapi nanti akan ada selisihnya. Kenapa kok boleh? Karena kalau sudah melewati mode tes itu baterai itu sudah terbukti bisa cut off. Artinya kalau sudah bisa cut off itu baterainya tergolong sehat. Nah, mode discharge itu salah satu syaratnya itu baterainya harus sehat. Jadi harus bisa cut off. Kalau bisa cut off, jadi nanti saat dicas, saat full, pengisian full, dia langsung motong, langsung cut off. Artinya kapasitasnya bisa dipergunakan. Tapi tetap ya, disarankan tetap pakai mode tes, apapun alatnya. Selanjutnya kita ada menu lagi satu, namanya baru nih, di sini yang tidak ada di semua, mode repair. Mode repair ini adalah mode yang baru di 600. Jadi perbedaannya di sini teman-teman, di current-nya ini adalah kecil. Jadi biasanya baterai yang sudah disimpan lama itu seperti apa ya? Seperti terkunci ya, bukan terkunci, apa ya namanya? Protect ya, seperti protect itu. Nah, untuk mengaktifkannya itu tidak ada yang tidak bisa langsung, ada yang harus istilahnya harus dikecilkan ampere untuk ngecasnya, jadi tidak bisa langsung besar gitu ya.
Nah, mode ini sangat bagus untuk merepair baterai yang tadinya contohnya yang panas, yang agak panas itu bisa pakai mode ini karena ampere yang digunakan untuk mengecas itu diturunkan di 250 mili ampere ya, terdeteksi di sini. Nah, itu ini menu salah satu menu barunya di Li 600. Jadi menu ini tidak ada di yang lainnya ini ya. Selanjutnya apalagi ya? Oke. Untuk current, oh sudah selesai. Kemudian untuk current ini, nah ini bisa diatur manual ataupun otomatis. Lah ini satu baterai hebatnya ini bisa sampai 3 ampere teman-teman. Tapi perlu diwaspadai juga ya baterai kondisinya berapa. Kalau saya sih sarankan 1000 mili ampere atau 1 ampere saja. Nah ini bisa diatur ampernya di sini. Bisa sampai 3000 ya. Kalau ini kan cuma sampai 1000 nih. Coba ya. Nih cuma sampai 1000. Nggak kelihatan ya. Yang ini sampai 1000, yang ini juga sampai berapa nih? Sampai 1000 juga. Sampai hanya maksimal sampai 1000 juga. Kalau ini bisa sampai 3000 atau 3 ampere. Cukup bagus ya. Jadi currentnya bisa sampai 3000 mili ampere ya. Ini lihat ya. Nih 3000 mili ampere atau 3 ampere. Sangat luar biasa. Nah, kemudian ada satu menu lagi ini currentnya bisa disetting, teman-teman. Nah, auto setting. Jadi nanti di setting auto ini akan nyeting sama semua. Artinya apa? Nanti di sini settingnya akan di auto di 500. Kalau kita gantian ya. Ini kalau sudah selesai gantian dulu. Yuk. Nah, kita gantian. Nah, karena biasanya saya setting di 1000. Diautokan di 1000. Manual. Nah, di auto ini akan membagi teman-teman. Kenapa membagi? Karena ini menggunakan 2 baterai ya. 2 baterai dah. Oke, maaf teman-teman ada yang kelupaannya. Jadi salah satu keunggulan dari alat ini adalah ini ada indikatornya di sini yang tidak perlu memindah-mindah. Jadi ini ada perbedaan warna, ini merah, ini kalau sudah full itu hijau. Jadi tidak seperti litokala ini harus menggeser-geser di sini. Nah, ini sepertinya titit itu artinya dia chargernya sudah full dan warnanya berubah menjadi hijau. Kalau ini belum full, ini masih merah ya. Jadi tidak perlu geser-geser. Biasanya kan kalau kita mau mantuk yang ini kan kita ubah channel, ubah channel, ubah channel, ubah channel. Nah, kalau yang ini tidak perlu ubah channel. Jadi dilihat dari indikator warnanya aja sudah ketahuan ini sudah full atau belum. Itu ya teman-teman ya. Dan kalau saya lebih suka di mode current yang manual karena bisa disetting ampernya. Seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen-komen, like, share, kemudian subscribe ya, biar channel ini berkembang.